Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Mulyani dengan NPM 2021030242 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Tahsinul Qiroah dengan dosen pengampu yang saya hormati Umi Indah Agung Suprapti, SPD MPD. Baiklah, yang pertama yakni bacakanlah surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kalaihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi issatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Hukum bacaan dalam surat Al-Qari'ah. Yang pertama yakni pada surat Al-Qari'ah ayat pertama yang berbunyi Al-Qari'ah. Di sini yakni adalah izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qaf, mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Dalam surat Al-Qari'ah ayat yang kedua yakni ada mal qari'ah. Ini adalah izhar qamariyah. Izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qaf, mat tabi'in karena ada fathah diikuti alif. Yang surat Al-Qari'ah ayat ketiga yakni berbunyi wa ma adraka mal qari'ah wa ma mat tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Adraka ini yakni qalqalah sugro karena ada huruf dal bertanda baca syukun, mat tabi'in karena ada fathah diikuti alif. Adraka kamal qari'ah. Ini yakni izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qaf, mat tabi'in karena ada fathah diikuti dengan alif. Surat Al-Qari'ah ayat yang keempat yakni yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yakunu mat tabi'i karena ada dhammah diikuti waw sukun. Yang kedua yakni macam-macam waqaf. Yang pertama ada waqaf tama. Waqaf yang sempurna. Waqaf tam yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak memutus atau berhenti di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak akan mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, sebab tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sesudahnya. Yang kedua ada waqaf kafi. Waqaf yang wajar atau memadai. Waqaf kafi yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, walaupun sebenarnya ayat tersebut masih memiliki kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Yang ketiga ada waqaf hasan. Waqaf hasan yakni waqaf yang baik. Waqaf hasan yaitu mewakafkan atau memberhenti bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Namun secara bacaan ayatnya masih sangat berkaitan dengan ayat sesudahnya. Waqaf qabih. Waqaf yang buruk. Waqaf qabih yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna, berhenti di tengah-tengah ayat. Berikut adalah macam-macam tanda waqaf yang terdapat dalam Al-Quran. Waqaf lazim atau tanda waqaf mim, tanda baca
Mim artinya harus berhenti. Waqaf la washal. Tanda waqaf waslu ula atau mu'anaqoh muraqobah. Tanda waqaf jaiz atau waqfu aula. Yang ketiga yakni pengertian hukum mim mati. Mim mati adalah huruf mim yang tidak memiliki tanda baris atau harokat mim. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Dalam ilmu tajwid, hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama ada izhar sapawi, yang kedua ada ikhfa sapawi, dan yang ketiga ada idgham mutamisilain. Berikut contoh izhar sapawi. Izhar sapawi, hukum bacaan ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibaca jelas tanpa dengung. Contohnya seperti dalam surat Al-Lahab ayat 4 yakni wamro'atuhu hammalatal hatab, dan Al-Kafirun ayat 3 wala antum ma'abidu nama a'bud. Ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaan ikhfa sapawi terjadi apabila mim mati atau min sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa sapawi yaitu samar-samar. Artinya saat membaca min sukun disamarkan antara mim dan ba, terdengar seperti didengungkan. Contohnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 14. Faiza hum bisahiroh, dan Asyam ayat 14. Rabbihim bizan bihim fasawwaha. Idgham mimi atau idgham mitslain. Hukum bacaan ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, dibaca menjadi satu seolah-olah menjadi bertasdid dengan disertai dengung atau gunnah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 8. Alaihim muqsadah. Al-Mutaffifin ayat 4. Kullu bihim ma kanu, dan Al-Mutaffifin ayat 4. Rabbihim min kulli amrin. Baiklah, sekian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.